Hari ini, aku berkeliling ke desa wisata penjujukan di Desa Cilembu, Kecamatan Pemulihan, Sumedang. Di sini terdapat berbagai macam tanaman, mulai dari singkong, rosella, hanjeli, dan juga ubi. Duh, Pak tolong Pak tuh cabutan nih, Oh iya Pak, kerjain. untuk dibayar. Ya silakan. Kurang lengkap rasanya bila berpetualang di Desa Cilembu, tapi tidak mencoba rasa ubinya yang khas. Petualanganku kali ini membawaku untuk mengkombinasikan dua makanan khas dari daerah Sukabumi, yaitu siomay dan juga ubi Cilembu. Di desa wisata seluas 40 hektar ini, sebagian besar ditanami dengan ubi. Karenanya, aku tak terlalu susah untuk memanen ubi ini. Umumnya, ubi Cilembu dapat dipanen 5 hingga 6 bulan sejak ditanam. Tidak semua ubi Cilembu yang dijual adalah ubi Cilembu yang asli. Namun tetaplah ubi Cilembu adalah ubi yang paling diminati warga. Tidak mudah untuk mengetahui ciri fisik perbedaan antara ubi asli Cilembu dengan ubi yang tidak ditanam di Cilembu. Namun demikian, ubi asli Cilembu biasanya terlihat banyak lubang, sehingga tidak terlalu mulus dibandingkan dengan ubi lainnya. Udah penuh, saya pulang dulu ya, Pak. Silakan. Ya. Ubi Cilembu terkenal bukan tanpa sebab. Ubi ini memang memiliki keunggulan dibandingkan ubi lainnya, yaitu aroma dan cita rasanya yang lebih manis, serta mampu mengeluarkan cairan manis layaknya madu atau karamel apabila dipanggang. Menurut mitos, jika ubi Cilembu ditanam di daerah lain, maka rasa ubi itu akan berubah dan tidak akan mengeluarkan madu. Rasanya pun tidak semanis ubi Cilembu yang asli. Hal ini terjadi karena perbedaan tanah dapat berpengaruh terhadap rasa ubi. Walau dibeli di tanah Cilembu, tapi tidak semua ubi di sana merupakan ubi asli dari Cilembu. Ada pula yang dikirim dari Garut atau dari kota-kota Jawa Barat lainnya, namun dinamakan ubi Cilembu. Ubi asli Cilembu justru biasanya dibanderol dengan harga mahal, mulai dari 6.500 hingga 12.000 per kilonya. Harga ini sebanding dengan rasa yang didapatkan. Setelah sudah dicuci bersih, barulah ubi-ubi ini siap dijajakan ke pasar-pasar. Untuk menghasilkan makanan yang berbeda, kali ini aku akan membantu Teh Mala untuk membuat siomay yang berbahan dasar ubi asli Cilembu. Namun sebelumnya, Teh Mala menyiapkan dulu bumbu dapur untuk perasa siomay. Bumbu dapur tersebut terdiri dari bawang putih, bawang merah, garam, dan lada. Seluruh bumbu dapur tersebut diulek hingga tercampur semua. Nantinya bumbu ini akan dicampurkan dengan adonan. Selagi Teh Mala membuat perasa pada siomay, aku mengoven ubi terlebih dahulu. Ubi yang sudah kupanen dioven terlebih dahulu agar teksturnya menjadi empuk. Dalam proses pemanggangan, terlihat ubi mengeluarkan cairan seperti madu. Cairan ini manis, layaknya karamel. Itulah yang dimaksud dengan ubi Cilembu yang asli. Selain itu, ubi ini juga mengeluarkan aroma harum yang menggugah selera. Sebelum dijadikan bahan utama pembuatan siomay, ubi yang sudah matang dikupas terlebih dahulu. Proses pemanggangan memudahkan aku untuk mengupas kulit ubinya. Daging ubi Cilembu yang asli akan berwarna kuning kemerah-merahan, sedangkan untuk ubi yang bukan asli Cilembu, warna dagingnya cenderung lebih pucat atau berwarna putih. Setelah ubi dikupas, barulah ubi ditumbuk hingga lembut dan halus, sehingga dapat digabungkan dengan adonan siomay. Sementara aku menunggu ubi, Teh Mala menyediakan bahan-bahan untuk membuat siomay, antara lain ikan tenggiri yang sudah dihancurkan, daun bawang, dan tepung sagu. Satu persatu bahan-bahan tersebut dicampurkan dengan tumbukan ubi dan diadon hingga semua bahan tercampur sempurna dan kalis. Pada olahan makanan kali ini, aku menggantikan bahan utama yaitu tepung tapioka dengan ubi Cilembu. Hal ini
karena ubi memiliki berbagai manfaat bagi tubuh manusia. Ubi Cilembu dapat dijadikan sebagai pengganti nasi atau pengganti makanan berat bagi pelaku diet. Hal ini juga karena ubi Cilembu mampu membuat konsumennya merasa kenyang lebih lama dan mengurangi nafsu makan penikmatnya. Setelah adonan sudah kalis, adonan diberi dengan isian dan dibentuk. Sebagai isian siomay, Teh Mala menyediakan jamur kancing dan wortel sebagai varian rasa. Sedangkan untuk siomay yang tidak diisi, akan dijadikan isian tahu putih. Setelah dibentuk, adonan siomay dikukus lebih dahulu. Waktu yang dibutuhkan untuk mematangkan adonan ini adalah sekitar 15 hingga 20 menit. Dengan mengkreasikan berbagai macam hasil bumi, kita semakin dapat bersyukur hidup di daerah yang mudah ditanami berbagai macam tumbuhan seperti ubi Cilembu ini. Berbagai khasiat pun didapatkan dari ubi yang juga disebut ubi madu ini. Rasa gurih dari ikan tenggiri yang bersatu dengan cita rasa ubi Cilembu yang manis menghasilkan rasa yang luar biasa. Kenyalnya siomay dipadukan dengan rasa manis menyebabkan rasa siomay lebih nikmat dari biasanya.